Halo semuanya, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang prospek karir konsultan komunikasi seperti apa. Nah, kita akan membahas mulai dari karakteristik pribadi sebagai seorang konsultan tuh harus bisa apa. Yang berikutnya adalah rekrutmen dan seleksi konsultan itu seperti apa, pengembangan karirnya, serta bagaimana praktik kebijakan dan kompensasi apabila Anda akan menjadi seorang konsultan. Sebagai informasi, saat ini sudah banyak sekali perusahaan konsultan yang ada di Indonesia. Sebagian adalah perusahaan multinasional, namun juga sudah banyak perusahaan nasional milik orang-orang Indonesia ya. Bahkan di beberapa daerah sudah ada konsultan-konsultan lokal di bidang komunikasi. Atau Anda sendiri yang bisa mendirikan jasa konsultasi komunikasi, karena banyak sekali kebutuhan organisasi baik itu perusahaan ataupun lembaga pemerintahan yang membutuhkan jasa konsultasi komunikasi, mengingat pentingnya komunikasi, baik itu komunikasi di organisasinya langsung atau bahkan komunikasi di dunia digital. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu karakteristik pribadi sebagai seorang konsultan. Ada beberapa karakteristik kunci yang harus dimiliki oleh seseorang apabila ia menjadi seorang konsultan. Karakteristik itu adalah yang pertama, kemampuan untuk menganalisis masalah. Ada apa sih ini? Jadi segala sesuatu yang dilihat orang mungkin, ini baik-baik saja, gitu-gitu aja sudah cukup. Bagi seorang konsultan, seharusnya kondisi ini bisa menjadi lebih baik lagi dan menemukan sebenarnya permasalahannya ada di mana. Yang kedua adalah kemampuan memberikan solusi, berpikir kreatif. Nah, ini ya, berbeda dari yang lainnya, mencari solusi. Yang ketiga adalah integritas. Seorang konsultan harus memiliki pribadi yang berintegritas. Yang keempat adalah kepekaan atas ketepatan waktu dan memiliki keterampilan antar pribadi dalam menjalin hubungan dengan orang. Dalam hal ini tentu saja adalah keterampilan komunikasi. Apalagi kalau kita menjadi konsultan komunikasi. Menjadi konsultan bidang lain pun keterampilan komunikasi adalah yang utama. Karena apa? Karena dalam proses konsultasi komunikasi, selain ada komunikasi organisasi, ada juga negosiasi, di dalamnya ada komunikasi persuasif, bahkan ada komunikasi antar pribadi. Oke, kita bahas ke materi berikutnya, yaitu seorang konsultan itu harus bisa menjadi profesional baik dalam sikap ataupun perilaku. Seorang konsultan bahkan harus memiliki kesabaran dan kemampuan untuk mengendalikan tingkat frustasi yang tinggi. Karena apa? Karena kita bergelut dengan permasalahan yang klien kita sendiri pun bingung cara memecahkannya. Ya, makanya kita harus sabar, harus bisa mengendalikan diri supaya apa? Supaya bisa menghasilkan solusi-solusi yang efektif untuk perusahaan tersebut. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang rekrutmen dan seleksi. Oke, setiap perusahaan itu pasti memiliki kriteria sendiri ya untuk merekrut konsultannya. Tapi untuk konsultan komunikasi itu yang pertama yang sangat diperhatikan adalah pendidikan. Jadi gelar pendidikan di universitas, baik itu sarjana, master ataupun doktor, itu lumayan diperhatikan untuk posisi konsultan ya. Dan juga relevansi bidang studinya terhadap bidang konsultansinya itu juga dipertimbangkan. Jadi kalau kalian mau jadi konsultan komunikasi, pasti perusahaan konsultan itu akan melihat latar belakang kalian di bidang komunikasi, pendidikannya itu seperti apa. Kalau konsultan manajemen, pasti dilihat pendidikannya di bidang manajemen itu seperti apa gitu ya. Apalagi kalau baru. Kecuali kalau misalnya udah punya pengalaman kerja, maka mungkin pengalaman kerjanya itu. Yang nomor 2, karena yang dilihat adalah pengalaman praktek. Jadi perusahaan itu kadang sangat melihat bagaimana pengalaman kerja sebelumnya. Jadi ini untuk yang bukan fresh graduate itu sangat dilihat pengalaman kerjanya. Tapi untuk yang fresh graduate juga akan lebih baik kalau kalian memiliki portofolio di bidang tersebut ya, sesuai dengan posisi konsultan apa yang kalian lamar ya. Jadi kalian sejak kuliah banyak-banyaklah membuat karya supaya bisa menjadi portofolio kalian. Nah, yang berikutnya adalah usia.
Ada perusahaan yang memang merekrut konsultan-konsultan muda karena pemikiran-pemikirannya yang jernih, yang fresh gitu ya, yang antara 25 sampai 30 tahun. Tapi biasanya juga bisa jadi perusahaan konsultan mencari yang tidak fresh graduate karena melihat pengalaman kerja mereka yang mereka butuhkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan, apalagi kalau dalam level top management. Nah, dalam proses seleksi itu selain melihat berkas tadi pendidikan juga ada wawancara dan pengujian. Biasanya dikasih kasus ya untuk dipecahkan. Untuk sumber rekrutmennya ada 2, biasanya dari perusahaan yang merekrut sendiri, kadang juga ke universitas ya. Tapi biasanya mereka mencari sendiri ya untuk perusahaan konsultan. Ada juga pemeriksaan kesehatan atau psikotes yang lain-lain. Kadang juga perusahaan konsultan meminta referensi ya. Nah ini sama seperti perusahaan-perusahaan lainnya, tapi memang biasanya dikasih kasus untuk dipecahkan, itu yang membedakan. Untuk pengembangan karirnya, ini ada 5 tingkatan kalau dalam karir konsultan. Yang pertama adalah konsultan junior ya. Biasanya ini baru 6 sampai 12 bulan itu posisinya pasti konsultan junior. Dilatih dulu ya gitu. Yang berikutnya adalah konsultan rekanan. Nah, ini sudah mulai menjadi rekan atau partner dari konsultan lain yang menangani klien. Jadi mitra gitu. Belum mengambil sendiri. Yang ketiga adalah konsultan pengawas. Nah, ini sudah punya kepemimpinan. Jadi dia yang memimpin proyek tersebut dan biasanya punya beberapa mitra. Kemudian ada mitra senior. Nah, ini menjalani fungsi sebagai konsultan. Mitra junior dulu ya. Mitra junior, baru kemudian mitra senior. Kalau mitra senior ini sudah kasus-kasusnya meliputi level strategi dan arah kebijakan. Kalau yang mitra junior ini fungsi-fungsi dasar komunikasi permasalahannya ada di level pegawai dan lain-lain. Berikutnya adalah untuk pengembangan karir konsultan itu ada hubungan yang signifikan ya antara jabatan dan peran. Semakin tinggi peran, maka semakin besar pula tanggung jawab yang dimiliki seorang konsultan. Kemajuan karir dalam profesi konsultan sangat dilandasi oleh pencapaian dan prestasi. Jadi konsultan yang kurang menunjukkan performa terbaik itu biasanya akan tertinggal dengan yang cepat karirnya. Ini mirip dengan dunia marketing ya. Jadi pencapaian atau bagaimana keberhasilan dalam menyelesaikan permasalahan klien ya. Oke. Untuk jenjang karir mandiri ini sebenarnya konsultan bisa saja bekerja di perusahaan konsultan, tapi sebenarnya ketika kita punya keahlian itu kita juga bisa menjadi konsultan mandiri. Kita menjadi konsultan lepas itu juga bisa ya. Oke. Untuk pelatihan dan pengembangan biasanya ada banyak ya sesuai dengan bidangnya, jadi perkaya terus kemampuannya di bidang komunikasi ya. Biasanya pelatihan-pelatihan mengenai apa? Kita belajar tentang bidang kita apa. Kalau kita mau konsultan komunikasi, pelajari komunikasi, atau bahkan lebih spesifik konsultan komunikasi digital, pelajari tentang komunikasi digital misalnya. Terus juga kita meningkatkan skill keterampilan kita, misalnya keterampilan berkomunikasi, ya keterampilan interpersonal ya. Kemudian memahami dunia bisnis dan lain-lain. Itu sangat baik untuk kita memiliki bekal ilmu yang cukup, yang baik dalam menganalisis permasalahan. Karena kan kalau permasalahan klien itu memang misalnya kita tangani komunikasi, tapi dia akan berkaitan dengan banyak hal. Berikutnya adalah ya tadi ya, kalau elemen-elemen kompetensi konsultan itu yang pertama sifat, yang berikutnya sikap, pengetahuan dan juga keterampilan dia. Oke, jadi benahi terus diri kita untuk menjadi lebih baik. Kita boleh saja sekarang bekerja di bidang apapun, tapi pastikan kita ahli di bidang tersebut sehingga nanti bisa menjadi konsultan dan memecahkan permasalahan orang lain. Karena konsultan itu ada 2 jenis. Ada tadi ada konsultan yang bekerja di perusahaan, ada konsultan mandiri. Nanti ada jenisnya lagi, ada konsultan internal, ada konsultan eksternal. Kalau eksternal kita memecahkan permasalahan
organisasi lain. Kalau internal, kita ada di organisasi itu sebagai konsultan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di berbagai divisi. Oke, jadi jangan ragu, profesi konsultan itu sangat menjanjikan dan mari kita semangat mempelajari mata kuliah konsultasi komunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.